Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmawati dengan NIM 2020011034013 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih. Pada video kali ini saya akan membawakan materi apa ya kira-kira? Ikuti terus video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi bentuk aljabar dengan submateri penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi, materi bentuk aljabar ini akan adik-adik semua temui atau akan adik-adik semua pelajari pada semester ganjil atau semester 1 di kelas 7. Adapun kompetensi dasar 3.5 menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Adapun pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai bentuk aljabar, yang pertama yaitu pengurangan bentuk aljabar, yang kedua yaitu penjumlahan bentuk aljabar, dan yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, di mana melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Menentukan hasil penjumlahan bentuk aljabar dengan tepat. 2. Menentukan hasil pengurangan bentuk aljabar dengan tepat. 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Adapun kompetensi awal peserta didik atau kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik sebelum mempelajari materi mengenai bentuk aljabar. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan tentang bilangan bulat. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan tentang bilangan pecahan. Jadi, sebelum masuk pada pokok pembahasan mengenai bentuk aljabar, kita terlebih dahulu harus mengenal tentang bentuk aljabar. Ayo kita amati. Perhatikan pada layar terdapat sebuah gambar di mana gambar ini merupakan sebuah toko buku. Terdapat sebuah percakapan antara Pak Beni dan juga Pak Sidik, di mana Pak Sidik bertanya kepada Pak Beni, "Pak Beni, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali." Pak Beni menjawab, "Iya Pak Sidik, saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Sidik sendiri beli buku apa saja?" Pak Sidik menjawab, "Saya hanya beli 5 buku Pak Beni. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Ayo kita gali informasi. Di mana dari informasi percakapan antara Pak Beni dan juga Pak Sidik, kita peroleh bahwa Pak Beni membeli 2 kardus dan 3 buku. Sedangkan untuk Pak Sidik membeli 5 buku. Nah,
Dari percakapan antara Pak Sidik dan juga Pak Beni, kita dapat peroleh informasi yaitu Pak Beni menyatakan banyaknya buku yang dibeli dengan satuan yang berbeda, di mana ada yang menyatakan banyaknya buku dengan satuan kardus dan ada juga dengan satuan buah. Selanjutnya, kita pemisalan dalam bentuk aljabar. Nah, tadi hasil belanjaan Pak Beni membeli 2 kardus dan 3 buku, di mana 2 kardus ini kita bisa misalkan dalam bentuk aljabar yaitu 2x. Dan membeli 3 buku kita jabarkan dalam bentuk aljabar dengan 3. Nah, dari total belanjaan Pak Beni, kita ubah dalam bentuk aljabar, maka menjadi 2x ditambah 3, di mana x menyatakan banyaknya buku dalam satu kardus, sedangkan 3 menyatakan buku dalam satuan satu buku. Nah, selanjutnya, unsur-unsur pembentuk bentuk aljabar. Nah, dari hasil belanjaan Pak Beni, kita dapatkan bentuk aljabarnya yaitu 2x ditambah dengan 3. Nah, di sini x merupakan variabel karena variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas, di mana variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, yaitu A, B, C, sampai seterusnya. Jadi tidak berpatokan pada X. Nah, dari 2X ditambah 3 yang merupakan variabel adalah X. Selanjutnya yaitu koefisien, di mana koefisien ini ditunjukkan dengan angka 2 dari bentuk aljabar 2x ditambah 3. Definisi dari koefisien sendiri adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Kita perhatikan bahwa dari bentuk aljabar 2x ditambah 3 yang memiliki variabel tadi adalah 2x. Nah, di sini x-nya merupakan variabel. Nah, definisi dari koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Maka 2 ini merupakan koefisien dari bentuk aljabar 2x ditambah 3. Selanjutnya yaitu konstanta. Nah, konstanta ini ditunjukkan dengan angka 3, di mana definisi dari konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, jadi dia hanya memuat bilangan tapi tidak memuat variabel. Tadi kita tahu bahwa variabel dari bentuk aljabar 2x ditambah 3 adalah x. Nah, jadi yang merupakan konstanta di sini adalah 3 karena 3 ini tidak memuat variabel. Selanjutnya yaitu suku, di mana dari bentuk aljabar 2x ditambah 3 yang merupakan suku adalah 2 dan 3. Kenapa demikian? Karena definisi dari suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, kita perhatikan bahwa bentuk aljabar 2x ditambah 3 yang merupakan koefisien adalah 2 dan yang merupakan konstanta adalah 3. Maka 2 dan 3 ini merupakan suku dari bentuk aljabar 2x ditambah 3. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan operasi bentuk aljabar. Banyak sekali masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ayo menggali informasi. Di mana Rafa memiliki 16 kotak berwarna merah dan 10 kotak berwarna biru. Kotak-kotak tersebut berisi baju
Jika banyak baju di kotak warna merah ini dinyatakan dengan X dan banyaknya baju di kotak warna biru dinyatakan dengan Y, maka banyaknya baju di kedua kotak dinyatakan dalam bentuk aljabar menjadi, kita perhatikan, kita harus menggali informasi dari persoalan yang sudah diberikan, di mana 16 kotak berwarna merah ini kita asumsikan atau kita nyatakan dengan variabel X, di mana X ini menyatakan kotak berwarna merah dan Y menyatakan kotak berwarna biru. Jadi jika kita akan membuat bentuk aljabar dari informasi ini, maka akan menjadi 16X ditambah 10Y, di mana X ini merupakan keterangan dari kotak berwarna merah dan Y merupakan keterangan dari kotak berwarna biru, dengan kotak berwarna merah sebanyak 16 dan kotak berwarna biru sebanyak 10. Selanjutnya, mari kita perhatikan suku-suku sejenis dalam bentuk aljabar pada tabel berikut. Diberikan sebuah tabel di mana dari tabel ini terdapat bentuk aljabar dan suku-suku sejenis. Kita perhatikan bahwa ada bentuk aljabar yang pertama yaitu 16X ditambah 10Y ditambah 7X ditambah 4Y. Nah, di sini kita pisahkan suku-suku sejenisnya, di mana suku-suku sejenisnya itu terdapat dua variabel yang berbeda, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Maka kita pisahkan antara variabel X dan variabel Y dari bentuk aljabar yang pertama. Maka kita dapatkan yaitu 16X dan 7X, kemudian 10Y dan 4Y. Nah, kemudian kita perhatikan pada bentuk aljabar yang kedua, yaitu 23X ditambah 14Y dikurangi 6X dikurang 7Y. Nah, dari bentuk aljabar yang kedua ini juga terdapat dua variabel yang berbeda atau suku yang berbeda, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Kemudian kita pisahkan suku-suku sejenisnya, di mana variabel X dengan variabel X, kemudian variabel Y dengan variabel Y. Maka kita dapatkan dari bentuk aljabar yang kedua yaitu 23X dan 6X, kemudian 14Y dan 7Y. Selanjutnya, kita perhatikan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan berikut, di mana terdapat dua sifat, yaitu sifat komutatif dan sifat asosiatif. Nah, sifat komutatif berlaku jika A ditambah B sama dengan B ditambah A, di mana 2G ditambah 4G sama dengan 4G ditambah 2G. Ini berarti bahwa ruas kanan dan juga ruas kiri ini sama, yaitu 6G sama dengan 6G. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Ini berlaku jika A ditambah dalam kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C, di mana 6G, kita misalkan 6G ditambah dalam kurung 2G ditambah 3G tutup kurung sama dengan dalam kurung 6G ditambah 2G tutup kurung ditambah 3G. Nah, kita jumlahkan yang di dalam kurung dulu. 2G ditambah 3G menjadi 5G, kemudian 6G ditambah 2G menjadi 8G. Sehingga kita tuliskan bahwa 6G ditambah 5G sama dengan 8G ditambah 3G. Ini berarti bahwa ruas kanan dan ruas kiri ini sama, yaitu 11G sama dengan 11G. Selanjutnya kita masuk pada operasi bentuk aljabar. Nah, di sini operasi bentuk aljabarnya yaitu operasi penjumlahan. Diberikan sebuah
Soal, tentukan penjumlahan dari 7A ditambah 4B dengan 10A dikurangi 8B. Nah, dari soal ini kita dapatkan informasi bahwa terdapat dua bentuk aljabar, yaitu 7A ditambah 4B dan 10A dikurang 8B dengan operasi bentuk aljabarnya yaitu penjumlahan. Maka kita tuliskan dalam bentuk soal, dalam kurung 7A ditambah 4B tutup kurung ditambah dalam kurung 10A dikurangi 8B tutup kurung. Nah, dari soal ini kemudian kita jabarkan sehingga menjadi 7A ditambah 4B ditambah 10A ditambah dalam kurung negatif 8B. Nah, setelah kita jabarkan ini, kita dapat kumpulkan suku-suku sejenisnya. Nah, dari kedua bentuk aljabar ini setelah kita jabarkan, kita perhatikan bahwa ternyata terdapat dua variabel atau dua suku, yaitu variabel A dan variabel B. Nah, maka kita kelompokkan atau kita kumpulkan yang variabel A dengan variabel A, kemudian variabel B sama variabel B, sehingga menjadi 7A ditambah 10A ditambah 4B ditambah dalam kurung negatif 8B. Nah, setelah kita kumpulkan suku-suku sejenisnya, kemudian kita operasikan suku-suku sejenisnya, di mana 7A ditambah 10A itu sama dengan 17A, kemudian 4B ditambah dalam kurung negatif 8B, yaitu negatif 4B, dengan operasi penjumlahan. Nah, setelah kita operasikan suku-suku sejenisnya, kemudian kita sederhanakan di mana dapat tanda positif dan tanda negatif. Nah, kita kali masuk positif kali negatif sama dengan negatif, sehingga kita dapatkan hasil dari penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 10A dikurangi 8B, yaitu 17A dikurangi 4B. Operasi bentuk aljabar selanjutnya masih dengan operasi penjumlahan. Misalkan kita diberikan sebuah contoh lagi soal, tentukan penjumlahan dari 16A ditambah 10B ditambah 7 dengan 8A dikurangi 5B ditambah 2C. Nah, kita perhatikan bahwa dari soal ini kita dapat gali informasi bahwa terdapat dua bentuk aljabar, yaitu bentuk yang pertama 16A ditambah 10B ditambah 7 dan bentuk yang kedua yaitu 8A dikurangi 5B ditambah 2C. Dengan operasi penjumlahan, kita masukkan ke dalam bentuk soal menjadi dalam kurung 16A ditambah 10B ditambah 7 tutup kurung dengan operasi penjumlahan atau ditambah dalam kurung 8A dikurangi 5B ditambah 2C tutup kurung. Nah, setelah kita dapatkan soalnya, kemudian kita jabarkan menjadi 16A ditambah 10B ditambah 7 ditambah 8A dikurangi 5B ditambah 2C. Nah, ini kenapa bisa menjadi 5B? Negatif 5B. Nah, ini kita kali masuk ya, tanda positif dikali dengan tanda negatif, maka menjadi tanda negatif. Nah, setelah kita jabarkan, kemudian kita kumpulkan lagi suku-suku yang sejenis, di mana kita perhatikan setelah kita jabarkan terdapat 3 suku sejenis atau 3 variabel, yaitu variabel A, variabel B, dan variabel C. Maka kita kumpulkan suku-suku sejenis di mana variabel A dengan variabel A, kemudian variabel B dengan variabel B, dan variabel C dengan variabel C. Nah, di sini maka menjadi 16A ditambah 8A ditambah 10B dikurangi 5B ditambah 2C. Nah, 7 ini merupakan konstanta dari bentuk aljabar yang pertama. Di sini dia tidak memiliki variabel C. Kemudian pada bentuk aljabar yang kedua dia
memiliki variabel C namun dia tidak memiliki konstanta. Nah, setelah kita kumpulkan ke dalam bentuk suku-suku sejenis, kemudian kita operasikan suku sejenisnya, di mana variabel A dengan variabel A, variabel B dengan variabel B, kemudian variabel C dan konstanta, sehingga 16A ditambah 8A yaitu 24A ditambah 10B dikurangi 5B yaitu 5B ditambah 2C ditambah 7. Maka kita dapatkan hasil operasi bentuk aljabar penjumlahan dari bentuk aljabar 16A ditambah 10B ditambah 7 dengan 8A dikurangi 5B ditambah 2C yaitu 24A ditambah 5B ditambah 2C ditambah 7. Nah, selanjutnya operasi berikutnya yaitu pengurangan. Diberikan contoh soal, tentukan pengurangan dari 7A ditambah 4B dengan 10A dikurangi 8B. Nah, kita selesaikan. Dari soal ini kita dapat informasi bahwa ternyata terdapat dua bentuk aljabar dalam operasi pengurangan ini, yaitu bentuk aljabar yang pertama 7A ditambah 4B dan bentuk aljabar yang kedua yaitu 10A dikurangi 8B. Kita masukkan ke dalam bentuk soal menjadi dalam kurung 7A ditambah 4B dikurang dalam kurung 10A dikurangi 8B sama dengan, nah, dari soal ini kita jabarkan menjadi 7A ditambah 4B dikurangi 10A dikurang dalam kurung negatif 8B. Nah, setelah kita jabarkan, kemudian kita kumpulkan lagi suku-suku sejenisnya, di mana dari soal ini kita dapatkan bahwa ternyata ada dua suku sejenis atau dua variabel, di mana ada variabel A dan variabel B. Nah, kita kumpulkan di mana variabel A dengan variabel A, kemudian variabel B dengan variabel B, sehingga menjadi 7A dikurangi 10A ditambah 4B ditambah 8B. Nah, setelah kita kumpulkan suku-suku sejenisnya, kemudian kita operasikan suku-suku sejenisnya, di mana 7A dikurangi 10A yaitu negatif 3A ditambah 4B ditambah 8B yaitu 12B. Selanjutnya kita menggunakan media pembelajaran dalam menggunakan alat peraga. Nah, diberikan soal tentukan penjumlahan dari 7A ditambah 4B dengan 10A ditambah 8B. Nah, kita selesaikan, di mana dari soal ini kita dapatkan keterangan bahwa tutup botol berwarna biru ini melambangkan variabel A dan tutup botol berwarna merah melambangkan variabel B. Dari soal itu kita masukkan ke dalam bentuk soal menjadi 7A ditambah 4B ditambah 10A ditambah 8B. Nah, dari sini kita bisa lihat ilustrasi bahwa tutup botol berwarna biru ini dilambangkan dengan variabel A dan tutup botol berwarna merah dilambangkan dengan variabel B. Nah, dari soal ini kita bisa ketahui dan menggali informasi bahwa 7A ini artinya adalah ada 7 tutup botol berwarna biru, karena tadi sesuai dengan keterangan bahwa variabel A ini menunjukkan tutup botol berwarna biru dan variabel B menunjukkan tutup botol berwarna merah. Maka menjadi di bentuk aljabar yang pertama terdapat 7 tutup botol berwarna biru ditambah 4 tutup botol berwarna merah. Kemudian di bentuk aljabar yang kedua terdapat 10 tutup botol berwarna biru
dan terdapat 8 tutup botol berwarna merah. Kemudian kita kelompokkan antara bentuk aljabar yang pertama dan bentuk aljabar yang kedua. Nah, setelah itu kita perhatikan bahwa dari soal ini kita dapatkan hasil bahwa setelah kita jabarkan, kemudian kita kelompokkan di mana ada 7A ditambah dengan 10A, kemudian 4B ditambah dengan 8B, sehingga menghasilkan 17 tutup botol berwarna biru dan 12 tutup botol berwarna merah. Nah, demikian video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mengenai bentuk aljabar dengan pokok pembahasan penjumlahan dan pengurangan pada operasi bentuk aljabar. Nah, di sini terdapat soal yang bisa dikerjakan oleh adik-adik semua untuk menambah wawasan adik-adik semua mengenai bentuk aljabar terkhusus pada penjumlahan dan pengurangan. Dari kegiatan pembelajaran kita dapat simpulkan bahwa kita sudah dapat menentukan hasil penjumlahan bentuk aljabar dengan tepat. Nah, yang kedua, kita sudah dapat menentukan hasil pengurangan bentuk aljabar dengan tepat. Dan yang ketiga, kita sudah dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Nah, sekian video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.